Ada lagi nih karyawan McD yang anaknya sekolah SD dibawain bekal ayam McD sama orang tuanya. Di kelas dia dibully, bahkan gurunya bilang depan kelas, ayam Israel, sampai anaknya trauma. Please, jangan sampai hilang akal sehatnya. Patut nggak seorang guru membuli anak didik depan kelas? Kita kasih solusi. Wah, ini saya sebagai pemilik podcast kayaknya akan berantem dengan kawan saya. Kemarin lu tanggung jawab, Nat. Saya tinggal umroh, Anda berlaku sedemikian rupa di ruangan ini. Wah, gila. Jadi belum lama ini teman-teman deh, ini rame monolognya dia nih. Pertama kalinya gue klarifikasi di sini terkait dalam hal pro boykot dan non pro boykot gitu kali ya bahasanya. Nah, di situ lu berdiri pada apa nih? support boykot apa enggak nih? Gue pro boykot kalau dilakukan dengan baik dan benar. Kalau dilakukan tepat sasaran. Nah, cuma rame banget kemarin konten-kontennya, akhirnya imbasnya jadi DM gue lagi di Saudi. Apa nih pada DM gue rame banget nih. Naik kan postingannya kan, meskipun sebenarnya gue tahu karena approval dan seterusnya kan dari gue, kita tim dan seterusnya. Oke, naik. Nanti adanya Pak Peter juga di sini bisa menjadi satu bahan diskusi ya Pak ya. Karena memang Anda kan bisa dibilang pakar ekonomi, pernah di Bank Indonesia juga gitu ya. Bantu atau ada di sana Pak? Pernah di Bank Indonesia. Wow, berarti kenal Pak Dian Edianera ya Pak ya? Kenal. Itu ibu saya sekretaris beliau. Dulu bos saya tuh. Ya, nah ibu saya sekretaris beliau. Ada ke Pasida dan seterusnya gitu kan di Direktorat Pinjaman Luar Negeri. Anyway, nanti kita bahas. Kenapa? Karena sebenarnya dampak boykot tuh seperti apa. Dan jujur di sini kenapa ada Renat juga, kemarin sempat nih Pak kelakuannya naikin monolog yang memang orang-orang jadi tergiring opininya bahwa kesannya kasih solusi berarti ya, karena dia berdiri untuk di sini gitu ya, bahwa kita nih melarang orang-orang untuk boykot. Ngapain nih boykot? Oh, salah dong. Kan gue bilang bagi yang mau boykot silahkan kepada individu masing-masing. Enggak, mereka karena mikirnya pemerintah, gitu. karena Mereka pemerintah juga nggak ngelarang. Itu yang pertama. Ya. Statement kedua, kalau gue sikap pribadi, gue akan boykot atau menyuarakan boykot kalau pemerintah sudah menyatakan kita harus boykot ini dan ini. Supaya apaan? Supaya bener, supaya arahnya tuh nggak liar seperti sekarang ini gitu. Nah, itu maksud gue kesana. Itu setuju Pak, karena apa-apa pasti jangan gegabah, kita aturan main pemerintah. Tapi ada juga berpikir bahwa gini, lihat beritanya deh, ngaruh kok dampak boykot, karena kan mungkin di situ mereka ambil kesimpulannya bahwa emang ngaruh boykot, ternyata ngaruh Pak. Tuh. Ya alhamdulillah ya bagi orang yang berpikir bahwa Ngaruh kemana tuh? ini Starbucks Pak. Iya. Berarti oke dong. Oh, iya, tapi itu apakah itu tujuan boykotnya? Sebentar kita baca dulu ya Pak ya. Ini jangan mulai perdebatan dulu. Tenang Pak. Bapak pakai Palestina, saya juga pakai Al-Quds. Tenang, santai. Ya, nanti dampak boykot atas sikap pro Israel, Starbucks rugi 171 triliun Pak. Ini ada beritanya. McD juga sama ya. Kena juga karena mereka takutnya kan berpikir bahwa nggak ngaruh nih boykot gitu kan, atau mungkin ada juga ngaruh kok boykot. Nah ini makanya mau kita bahas nih. Kenapa saya ngundang Anda Pak? Karena mungkin saya sedikit profil dulu ke teman-teman semua ya. Jadi di sini Pak Peter Abdullah ini adalah tuh sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Riset di Core Indonesia, betul Pak ya? Nah ini biar proven nih karena khawatirnya mereka, Anda jangan salah ngundang orang nih Der, karena kan rame juga tuh. Ya kan, orang yang tepat dong. Alah narasumbernya nih ecek-ecek nih. Makanya kita harus paham dulu nih di sini nih. Direktur di Bank Indonesia dari tahun 2011. Ya, oke, menjadi anggota Pokja tuh Pak. Pokja kelompok kerja. Oke. Untuk ekonomi makro ya Pak ya. Ya. Ekonomi Komite Indonesia dan Industri Nasional atau KAIN 2017. Oke, doktor dalam bidang ekonomi di Universitas Indonesia. Intinya adalah Anda fokus di ekonomi makro di Indonesia yang membantu pemerintah, terutama yang mencetak duit di negara kita. Sebagian waktu di sana. Jadi saya di Bank Indonesia dari tahun 94 sampai tahun 2017. 2017 sampai 2022 kemarin di Core Indonesia, dan sekarang saya di Segara Institute. Oke. Ini kita mulai langsung data kali Pak ya. Gini, mungkin saat ini mungkin rasanya saya coba membersamai teman-teman atau kawan-kawan kita yang pro boykot, yang jujur ya, mereka mungkin melihat. Saya pro boykot. Oke, kita sepakat nih di ruangan ini pro boykot dulu nih. Ya, kita semua, saya kira kita semua di sini Pro Palestin. ya utamanya Pro Palestin. kita utamanya pro Palestin, dan boykot adalah salah satu. Ya, salah satu upaya kita untuk berdiri bersama Palestina. Itu dulu, baru kita bahas nanti boykotnya.
Oke. Boykot Berarti yang seperti apa? ya. Indonesia kan jelas ya berdirinya kemana ya. Bahkan di negara kita, saya sih mungkin pendek pengetahuan saya adalah saya nggak menemukan dubes atau kantor duta besar Israel di sini. Oke, kalau ada mungkin kasih tahu saya, mungkin saya kurang jalan-jalan nih kayaknya nih. Dan yang kedua adalah Indonesia berdiri untuk Palestina, dan Pak Jokowi yang berikutnya adalah juga sempat yang istilahnya bilang mengecam keras, mengutuk keras tentang adanya kekejaman yang ada di Israel dan seterusnya gitu ya, yang Israel nyerang, genosida dan lain sebagainya. Nah, namun di sini ada beberapa berita Pak, yaitu yang diungkapkan sama Kadin, Kamar Dagang Indonesia atau Industri Indonesia gitu Pak ya, sama Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Ini pelaksana tugas harian Ketua Umum Kadin Yuki Nugrahawan mengatakan aksi boikot menimbulkan kerugian bagi dunia usaha karena dilakukan pada sektor usaha yang menyerap tenaga kerja dan seterusnya. Lalu DMI, mantan wakil presiden atau sekaligus juga ketua DMI-nya Pak ya, Pak Yusuf Kalla, menyampaikan himbauan agar jangan sampai ada masalah lain yang timbul di tengah masyarakat akibat ajakan boikot yang tidak disikapi dengan bijak. Gini Pak, mungkin kalau dilihat sih ada setujunya, cuma namun buktinya ngaruh juga gitu loh. Terhadap jangan-jangan mungkin kita, saya bersama teman-teman yang di saat ini coba saya bersamai mereka dulu ya, meskipun teman-teman juga sebenarnya tahu saya kemana arahnya, tapi biar ada obrolan dua arahnya aja, yaitu kan dengan adanya seperti ini kan jerah juga Pak. Contoh, berarti bisa aja Israel sekarang jadi melek, Amerika juga yang katanya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia dari hasil profitnya akhirnya dia coba support ke Israel. Amerika buat Israel kan artinya kan nggak bisa jamin juga bahwa profit-profit perusahaan-perusahaan mereka yang ada di sini bagi perusahaan yang mendukung ke Israel pasti dijadikan rudal, dijadikan amunisi untuk menghancurkan Palestina dari Israel. Nah, ini kan otomatis dengan adanya pincang ekonomi seperti ini kan jangan-jangan mungkin kesentil juga buat para Israel dan Amerika bahwa wow, brand kami ruginya sampai 100 triliun loh. Ah, itu kita mulai dari Pak Peter menyikapi seperti ini gimana? Ya, itu jelas. Boykot pasti dampak besar terhadap mereka yang kita boykot. Ya, usaha-usaha yang kita boykot pasti akan terdampak besar sekali. Jadi saya tidak membantah itu. Ya, tetapi apakah itu tujuan kita? Ya, tujuan kita apakah kita ingin menghancurkan perusahaannya atau kita ingin menghancurkan Israelnya? Ya, atau kita berupaya untuk membuat Israel semenderita mungkin. Kan dengan ada seperti ini kan berarti kan perusahaannya sama Israel menderita dong. Nah, itu kan didasarkan kepada logika bahwasanya perusahaan-perusahaan ini itu langsung berkontribusi terhadap Israel di dalam kejahatan Israel di Palestina kan. Nah, tapi sebelum ke sana saya ingin mengingatkan dulu ya. Boykot itu adalah langkah politik. Boykot bukan langkah ekonomi. Ya, saya nonton Anda di TV One begitu Pak. Ya. Waktu kemarin tuh statementnya. Oke, terus? Ya. Karena gini, mirip kita melakukan misalnya mogok makan. Ya. Mogok makan itu adalah langkah politik untuk menyatakan sikap. Demikian juga kita melakukan boykot. Boykot adalah langkah politik untuk menyatakan sikap. Sikap Indonesia ada bersama Palestina. Ya, sampai di situ. Tetapi bukan berarti dengan boykot itu kita bisa memastikan dengan boykot itu kita bisa membangkrutkan Israel dan sehingga Israel berhenti melakukan kejahatan kemanusiaan di Palestina. Nggak seperti itu cara berpikirnya. Jadi dengan langkah politik itu kita menggalang kekuatan dunia ya agar supaya kita bersama-sama melawan Israel. Israel tidak mungkin kita selesaikan dengan boykot ya kemudian berdampak ekonomi kepada membuat bangkrutnya Israel. Nah, karena gini, balik ke sini ya. Kerugian mirip dengan yang saya sebutkan tadi, kita melakukan misalnya mogok makan. Yang menderita dari mogok makan itu bukan lawan politik kita, tapi kita sendiri kan. Mogok makan itu yang menderita lapar kita. Yang kalau kita teruskan sakit kita, yang kalau kita teruskan mati ya kita. Tetapi mogok makan itu adalah sebuah pernyataan sikap. Itu adalah sebuah stand politik kita. Ya, demikian juga dengan boykot. Boykot ini bukan untuk kemudian kita meyakini bahwa itu akan membangkrutkan Israel, bukan. Yang duluan akan bangkrut kita. Iya Pak, tapi maksudnya gini kali Pak. Dengan adanya di boykot,
Otomatis kan dengan kerugian 170 T. Ini kita ngomong contoh Starbucks dulu menurut media-media yang beredar ya. Anggaplah tuh 100 triliun itu kan nggak menutup kemungkinan untuk dia produksi amunisi, senjata. Itulah yang dimaksud, Pak. Itu yang makanya dalam banyak kesempatan kita berdiskusi tentang boikot, kita butuh sekali argumentasi terlebih dahulu. Produk mana yang diboikot, alasan kita melakukan boikot. Ya, ini kan dengan asumsi bahwasanya benar, bahwasanya produk itu Starbucks dalam hal ini misalnya itu benar-benar keuntungannya itu langsung digunakan sebagai untuk membuat peluru. Oh, Apa saya nggak tahu memang. Nah, itu kan kita nggak punya. Oke. Jadi ini harus di-clearkan dulu ya, karena ya itu sama dengan perusahaan di tempat kita ya. Ya, jadi aliran uang, aliran hubungan antar perusahaannya harus kita clearkan dulu ya, sejauh mana sehingga kita tahu nanti boikot itu dampaknya terlebih dahulu ya pasti ke kita dulu. Oke, nih. Ya. Oke. Alurannya ya, misalnya satu perusahaan, ya, perusahaan itu menggunakan license dari Amerika. Ya. Pertama, Ya. Amerika juga tidak identik dengan Israel loh. Ya. Oh, Karena cuma tidak dekat semua mereka. Iya, cuma hubungannya dekat, tapi tidak semuanya. Buktinya di Amerika pun sekarang marak demonstrasi anti Israel. Tapi minor, Pak. Ya minor tahu, tapi kita nggak tahu yang mana. Ya, jadi kita nggak tahu apakah perusahaan ini benar-benar support Israel atau tidak. Itu yang pertama. Kalau ya. government-nya jelas gitu, tapi kan perusahaannya belum tentu gitu iya, kan. exactly. Iya. Government-nya jelas. Oke. Nah, kalau kita runtut nih, perusahaan kita misalnya, perusahaan di Indonesia, ya, taruhlah saya tidak ingin menyebut nama ya. Perusahaan A, ya, adalah license dari Amerika, tapi perusahaan A ini adalah milik orang Indonesia. Ya. Oke. Kemudian produknya diproduksi di Indonesia dengan menggunakan bahan-bahan di Indonesia. Ya, suppliernya Indonesia. Kalau dia menggunakan suppliernya dari pertanian, petaninya petani Indonesia, peternaknya peternak Indonesia. Ya, jadi semua orang Indonesia ini. Kemudian perusahaan ini menghasilkan keuntungan, ya, dari operasinya di Indonesia. Sebagian dari keuntungan, ya, digunakan untuk membayar license ke Amerika. Sebagian loh. Sebagian kecil, Bang. Sebagian kecil ya. Iya, jadi berarti dia kan bayar tetap ke bagian sana. kan, Oke. Ke pusat pasti ngirim dong. Ya, ke pusat. Iya. Nah, kemudian yang terframe sama kita adalah keuntungan yang atau license yang fee license itu yang dikirim, itu yang kemudian oleh perusahaan di Amerika dibayarkan pajak ke Amerika, ke pemerintah Amerika, dan digunakan oleh pemerintah Amerika untuk membantu Israel. Itu yang terbayangkan kan? Nggak seperti itu juga sebenarnya. Iya, tapi perkataan dari brand-brand tersebut pun juga banyak yang mengeluarkan kami bersama Israel, kami mendukung Israel. Itu loh Pak, yang jadi masalah. Oh iya, itu yang makanya saya pro boykot. Saya tidak mengatakan saya anti boykot, saya pro boykot. Tapi kita pahami dulu boykot itu seperti apa dan tujuan kita memboykot itu apa dulu. Tapi bagaimana dengan mereka yang juga di Indonesia berstatement kalau mereka nggak terafiliasi dengan Israel karena mereka franchise, nggak terafiliasi dengan, maksudnya Iya, cuma kan tetap keuntungannya nyetor ke pusat, Nat, maksud gue. kan sebagian kecil, tapi sebagian besarnya kan buat menghidupin ekosistem yang ada di Indonesia. Kita ini pro loh sama pengusaha-pengusaha kecil yang menyuplai mereka nasinya, dagingnya, ayamnya misalnya, atau packagingnya, atau mungkin konsultan pajaknya, atau mungkin apa dari ekosistem semua, dari advertisingnya, agensinya, itu kan pakai ekosistem lokal juga yang akan terdampak, dan mereka juga UMKM. Jadi kalau seandainya dibilang nggak pro UMKM, oh kita pro UMKM karena dampaknya ini ada dominonya. Itu yang gue maksud dari konten gue kemarin gitu. Ya, dan satu lagi, sekarang kita tanya produknya yang mana? Karena produk yang kita bicarakan berkontribusi ya, ada fee license ya, yang kemudian mengalir ke Amerika, yang kita tuding itu akan digunakan sebagai uang peluru ke Israel, itu yang mana? Karena kalau kita identifikasi berapa banyak produk Amerika yang ada di Indonesia. Oh ya banyak. Nah, apakah Ini mereka ini lagi nonton lewat produk Amerika. Iya. YouTube, Google. Iya, semua kan. Iya. Berarti kan harus kita boikot semua. Harusnya kalau mau fair begitu ya. Kalau mau fair, harus kita boikot semua kan. Nah makanya, sekali lagi, boikot itu adalah langkah politik. Itu adalah stand politik kita untuk menyatakan saya bersama Palestina. Oke. Nah ini kita langsung ke tepat pada sasaran nih, Pak Peter. Gini, Anda pakar ekonom. Bahwa, terus gimana? Kalau tadi Anda berkali-kali statement mengenai, oke, saya pro boikot gitu. Nah, dengan tidak adanya menghancurkan ekonomi dari segi merugikan
revenue-nya mereka. Starbucks, KFC, McD, yang produk-produk Amerika yang memang Pizza Hut. berafiliasi. Pizza Hut gitu ya. Terus saya manggil Anda nih, artinya langkah apa yang tadi Anda katakan mengenai pro boykot, tapi boykot dengan cara apa? Kalau dari segi ekonomi kan sama-sama kita di sini pengen menghancurkan Israel nih. Ya, kita ngomongnya ini secara tajam dulu deh, bahasa kasarnya nih. Nah, terus cara ngancurinnya gimana gitu? Apakah kita juga langsung nyerang? Kan nggak mungkin juga gitu tiba-tiba kita ngirim rudal ke Israel dari Indonesia gitu kan, aneh banget gitu. Tapi gimana cara ngehancurin nih gitu? Biar stop peperangan atau genosida yang ada di Palestina. Mengalahkan Israel hanya bisa kalau seluruh dunia bersatu menghadapi Israel. Ya. Boykotnya di mana? Boykot itu adalah seruan kepada semua negara. Oh, oke. Seruan kepada semua negara. Oke. Jadi makanya sekali lagi, boykot adalah langkah politik, bukan langkah ekonomi. Ya, karena dengan boykot kita tidak bisa membangkrutkan Israel Dan Amerika. Ya, kita harus sekali. paham ya, Oke. bahwasanya di sistem perekonomian sekarang ini, di mana Amerika memiliki hak eksklusif, ya, mereka itu bisa cetak uang seenaknya. Ya. Sebentar Jadi, Pak. Ini Bapak dapat data dari mana nih? Maksudnya apakah memang itu ada Bapak pernah ada di Bank Indonesia bahwa Amerika nyetak uang seenaknya lalu nyebarin Bank Dunia nih yang dimaksud? bukan. Pemerintah Amerika itu bisa melakukan pencetak uang, dan itu yang dilakukan terus-menerus. Makanya kenapa Itu sampai yang sekarang makanya- dia nggak Jadi bangkrut? kalaupun pajak nggak ngalir ke mereka, mereka tinggal cetak lagi Dia aja. cetak uang lagi. Dan tetap nyumbang ke Israel lagi gitu. Dan kan? sorry itu saya juga, bantuan Amerika kepada Israel itu bukan dari pajaknya masyarakat Amerika. Ya, gini, APBN-nya Amerika. Amerika itu defisit. Sekarang lagi defisit. Defisit. Bertahun-tahun defisit. Makanya kemarin kan sempat dia rame Bangkrut. Amerika bangkrut. Ya, Amerika bangkrut itu adalah kondisi di mana mereka itu defisitnya sudah melewati batas. Plafonnya. Sudah melewati ketentuan aturan undang-undangnya mereka. Dan itulah yang membuat mereka kemarin antar Republik dan Demokrat harus sepakat dulu nih. Ya. Apa kedua partai itu gabung Iya. tumben banget. Ya, karena kalau enggak bangkrut itu. Shutdown. Ya. Ya, makanya disebut shutdown. Ya. Pemerintahnya, government-nya shutdown. Karena artinya mereka nggak punya anggaran. Kalau nggak punya anggaran, nggak bisa bayar gaji. Itu mencerminkan kondisi Amerika itu sedemikian defisitnya. Kalau dia ngomong defisit, artinya uang pajaknya untuk mereka aja nggak cukup. Apalagi untuk bayarin Israel. Bantuan kepada Israel itu dilakukan dengan cara mereka melakukan defisit. Ya, mereka cetak utang, bikin utang. Dan juga termasuk di dalamnya itu cetak uang. Jadi Oke. bukan dari pajak. Jadi kalau uang ngalir ke sana pun nggak ada ngaruhnya, Pak ya. Ya, kalau ngalir ke sana ya untuk perusahaannya itu tadi. Yang Dan ngaruh kemudian sebagian dibayarkan kepada pajak, dan pajaknya itu untuk konsumsi Oke. dalam negerinya Amerika. Nah, sekarang saya coba berangkat sebelum bahas Amerika lebih lanjut dari pemerintah kita di Indonesia. Pak Jokowi awalnya sebelum menjabat menjadi presiden, data yang saya dapat adalah beliau ingin sekali punya satu visi misi, yaitu meningkatkan perekonomian di Indonesia dari 5% ke 7%. Yang sekarang masih ada di ambang-ambang, belum naik dari 5%-an, bahkan mungkin plafonnya 5,5 gitu ya. Yang akhirnya jadi sempat rame, mana nih Pak Jokowi sudah mau habis masa jabatannya sehingga 7% aja nggak tembus, boro-boro 6% aja nggak kena gitu kan peningkatan pencapaian ekonominya. Nah, artinya apakah ini langkah dari pemerintah ketika sekarang ini belum mencapai target ke 7% yang sempat digaungkan, bahkan sekarang 5%-an gitu ya. Kalau memang ternyata harus boykot, yang dimaksud maslahatnya adalah malah jadinya hancur, udah nggak nembus target, malah 5%-nya malah makin turun, bahkan bisa melewati threshold si 0% ke bawah. Artinya defisit juga ikut-ikutan dengan adanya kita menutup investasi asing. Atau seperti apa? Ya, itu risiko yang kita harus antisipasi. Ya, makanya kita itu pro boykot. Ya, tapi boykot dalam pengertian langkah politik. Ya, karena kalau dalam pengertian ekonomi, boykot itu lebih banyak mudaratnya untuk kita dibanding mudaratnya untuk Israel. Mudaratnya kepada kita tuh langsung. Mau bukti? Ya itu tadi, Coba, data-data tadi. Itu tadi yang disebutkan kan dampak boykotnya kepada kita loh, bukan kepada Israel. Oke. Yang mengalami dampak langsung dari boykot itu adalah kita. Ya, siapa? Mereka yang bekerja di perusahaan yang kena boykot. Mereka yang menjadi suppliernya perusahaan-perusahaan yang diboykot.
Ya kan kerjaan banyak Pak, tinggal pindah aja. Iya. Kan nggak harus kerja di Starbucks. Iya, setuju. Ya. Tetapi apakah itu bisa kita seperti memutar koin, membalikkan telapak tangan, mengubah kondisinya, menggantikan mereka yang selama ini bekerja di sini yang kena boikot, kemudian berpindah kepada perusahaan-perusahaan lokal. Dan sekali lagi ya, ini kan kita bicara soal keadilan. Mereka ini perusahaan Indonesia, bayar pajak Indonesia, dan mereka berhak dilindungi oleh negara. Ya, ketika mereka diboikot seperti ini, di mana letak perlindungan kepada mereka? Jadi sekali lagi, saya bukan berarti saya tidak pro boikot. Ya, saya pro boikot. Tetapi makanya saya berulang kali mengatakan, untuk melakukan boikot ini kita butuh kehadiran negara. Negara harus ya mengatakan mana yang diboikot, mengapa dia diboikot. Kita harus punya gambaran jelas. Kan kita tidak bisa menghakimi seenak-enaknya. Jangan hanya sekedar mereka itu adalah perusahaan Amerika, kemudian kita boikot. Apalagi ada perusahaan-perusahaan yang sekarang ini terafiliasi dengan Amerika, sebenarnya produk lokal banget. Contoh? Brand ya, contoh ya Aqua ya. Aqua itu diciptakan oleh orang Indonesia. Pak Tirto. Iya, Pak Tirto kan. Yang kemudian tapi dibeli oleh Danone. Apakah hanya dikarenakan dibeli oleh Danone kemudian kita boikot? Ya. Kalau seperti itu, kalau hanya dikarenakan dia dibeli oleh perusahaan di Perancis, yang Perancis itu mendukung pemerintahnya ya. Pemerintahnya mendukung Israel, kita boikot. Kalau kayak gitu, semua produk yang ada di jalan sekarang kita boikot. Sorry to say ya, mobil-mobil Jepang nggak boleh dong kita pakai. Karena Jepang udah benar-benar teridentifikasi support negara secara G7 semua. Secara negara mendukung Amerika, mendukung Israel. Jadi berapa banyak yang harus kita boikot kalau itu? Jadi makanya butuh kehadiran negara untuk mendefinisikan secara jelas yang kita boikot yang mana, kriterianya seperti apa, dan seperti apa kita akan melakukan boikot. Dan Anda sudah tanyakan atau mungkin bahasa kasarnya tuntut sama pemerintah bahwa kalau memang ternyata Anda membiarkan kami untuk memboikot, list mana yang Anda keluarkan itu? Iya, kita butuh itu. Apa jawaban dari pemerintah? Sampai sekarang belum ada. Pak Ma'ruf Amin udah bilang, Pak Ma'ruf Amin juga bilang kalau kita harus bikin list dari pemerintah. Kemarin gue angkat di monolog gue juga di situ. Itu keresahan gue tuh di situ. Kenapa? Karena gue banyak dibantah. Oke gini, mereka semua berargumen ini akan jadi shifting demand bang ke UMKM atau ke produk-produk lokal. Tapi sekarang kita tahu sendiri 97% memang diserap sama UMKM. Pekerja diserap 3%-nya baru dari multinasional tersebut misalnya. Ada makro juga di situ. Iya, maksud gue di 97% ini 99%-nya ini mikro, toko kelontong, tukang bakso misalnya, atau perusahaan-perusahaan cuma punya 1-2 karyawan yang bayarannya juga di bawah UMR jauh. Yang kalau seandainya dari multinasional ini atau dari gerai-gerai internasional yang ada di Indonesia ini kolaps seperti yang diharapkan, kan mereka merayakan kalau seandainya bangkrut dan lain merayakan. Kolaps, ini PHK-PHK-nya ini nggak bisa pindah ke sini karena nggak bisa diserap, nggak bisa bayar gajinya nih yang 97% tadi. Karena 99%-nya mikro banget. Yang tadi gue bilang 1-2 karyawan. Gitu. Memang 97% diserap mereka. Nah, kalau seandainya mereka yang biasa dapetin gaji UMR ke atas atau bahkan di atas lagi jauh, tiba-tiba harus gaji di bawah UMR atau mereka diserapnya sama si mikro ini, berarti pendapatan menurun. Pendapatan menurun, daya beli turun, semua kena. Mau lokal, mau gerai internasional yang ada di sini kena. Ya, saya nangkap. Maksud gue tuh di sana gitu. Ya. Maka dari itu, gue bilang tunggu pemerintah. Kan gue bilang di sana, gue yang mau boikot silahkan karena pemerintah nggak melarang. Tapi kalau gue pribadi, gue nunggu pemerintah. Kenapa? Supaya tepat sasaran. Gue stand with Palestine. Gue bahagia Indonesia stand with Palestine. Gue bahagia ketika ngelihat Bu Retno di PBB menyuarakan sikap Indonesia terhadap Palestine. Gue bangga ketika ngelihat orang-orang Indonesia begitu empatinya terhadap orang-orang Palestine. Gue seneng dan gue pribadi gue mendoakan Palestine dan gue menginginkan kemerdekaan buat Palestine. Gue stay di sana. Tapi masalah boykot ini ya kita butuh arahan seperti yang Pak Peter tadi bilang. Dan gue setuju banget sama masalah itu. Nah makanya lu kan sempat bahas juga kemarin pakai data kan. Bahkan ada beberapa orang-orang juga nge-react postingan
monolog yang kemarin itu terkait dalam hal bawa data juga. Nah, kita data lawan data deh, Nat. Gini, ketika lu cek coba ada penurunan dari revenue perusahaan-perusahaan Amerika yang memang sangat berafiliasi dengan Israel gitu ya. Bener nggak penurunan yang terjadi brand-brand yang tadi adalah ternyata sebelumnya mereka lagi di atas signifikan? Gue sih belum ngeliat data resmi ya dari benar-benar data-data yang memang mereka ngeluarin resmi ya. Tapi gue lihat dari kemarin ada yang bilang dari seorang di kami mengatakan turun sekian, dari ini mengatakan turun sekian, atau seperti Pizza Hut ngeklaim dia turun sekian. Kalau Starbucks tuh yang turun valuasinya, bukan dari revenue. Gue nggak tahu kalau revenue kayak gimana, gue nggak ngerti ya, karena kita gue belum lihat datanya gitu. Jadi nggak tahu gitu. Nah, orang ini yang kemarin ngebantah gue pakai data itu dia salah data kalau menurut gue, karena gini, yang gue bicarakan adalah seperti yang Pak Peter tadi bilang, pajak daerah yang dihasilkan sama mereka ketika beroperasi di Indonesia itu banyak banget, terutama juga bukan cuma ke dia tapi dari supply chain mereka juga akan berkurang dari pajak dan penghasilan dan lain semuanya. Gitu. Tapi yang disajikan oleh dia adalah data impor dari Amerika. Jadi dia pakai data dari BPS, bahwasannya impor dari Amerika itu melalui data dari Bea Cukai totalnya semua 149 triliun rupiah menurut dia dari BPS tersebut. Terus 5%-nya itu adalah sumbangsi dari Amerika. Berarti Amerika dia bilang menyumbang 7 triliun dari pendapatan. Tapi pajaknya pajak impor. Kita lagi ngomongin impor. Ini perusahaan beroperasi di Indonesia. Pabriknya di Indonesia, karyawan Indonesia, supply chain-nya dari Indonesia. Jadi gue nggak lagi ngomongin impor, itu beda lagi, it's a different case Pak ya. Jadi itu salah data gitu. Dan orang gimana ya? Gue niat gue nih sebenarnya baik ya. Gue empati. Gue merasakan emosional kalian karena gue juga emosi. Emosi juga ngelihat Israel yang membombardir Gaza dan lain-lain. Tapi gue juga melihat bahwasannya ada emosional lain. Gue sendiri pengalaman pribadi. Gue habis dari kajian malam-malam. Gue habis sholat isya bareng. Dia sholat berjamaah bareng gue. Setelah jalan dia bilang, "Bang, gue kerja di salah satu gerai internasional yang ada di sini dan gue sebagai finance." Gue bilang, "Gimana?" Ya, itu brand Amerika ya? Brand Amerika itu. Oke. Dia bilang, "Gue udah gak dibayar lemburnya, Bang." Berarti udah mulai ada cut pendapatan. Dan itu satu loh contoh. Dan ini ngomong langsung finance. Dan dia orang yang ngaji dan sholat. Dan gue yakin dia pro-Palestine. Dia orang bertauhid nih ya? Maksud, ya orang yang bertauhid insyaallah ta'ala. Maksud gue tuh emosional ini juga harus kita rasakan dari emosional yang ada. Karena gini, gue gak tahu ya, mungkin Pak Peter bisa jelasin lebih dalam lagi. Indonesia aja nih, kan mau bilang Indonesia emas 2045 nanti. Tapi yang kita lakukan adalah sekarang hal seperti ini bisa menggagalkan hal itu. Kenapa? Karena kalau pengangguran makin banyak nih misalnya nih, daya belinya menurun, krisis, ya kan? Lo tahu nggak divorce rate paling tinggi di Indonesia gara-gara apa faktornya? Ekonomi. Oke. Ya, kalau banyaknya broken home makin banyak, apa yang terjadi pada anak-anak nanti yang di masa depan mau bikin Indonesia emas 2045 ke depan? Berantakan. Satu. Dua, crime rate bakal naik. Karena orang-orang nggak punya duit, kriminal pasti. Dan lain-lain nolong lah. akan naik. Ini gimana? Itu maksudnya dampaknya sejauh itu loh. Maksud gue jangan teriak-teriak boikot tanpa tahu bahwasannya ada dampak seperti itu. Mungkin Pak Peter bisa jelasin lebih dalam lagi karena beliau pakarnya. Nah ini, berarti kita masuk karena investasi asing ya Pak ya. Ya kan akhirnya kan pemerintah lebih hati-hati karena maslahat mudorot, pengangguran sekarang juga malah datanya ya mohon maaf ya harus kita katakan katanya naik gitu pengangguran tiap tahunnya gitu, bukan beres gitu ya. Ya udah qadarullah gitu ya. Tapi artinya pemerintah juga nggak diam gitu. Bukan berarti naik ya udah gue diemin aja kata Pak Jokowi. Kayaknya Pak Jokowi juga nggak setega itu juga, bukan kayak gitu cara mainnya. Tapi artinya ngomongin investasi asing. Ketika Indonesia tidak melakukan atau mengeluarkan list terhadap brand-brand yang harus diboikot, arahan dari pemerintah dan seterusnya, saya mau tahu deh dampak buruknya. Anggaplah ini ngayalnya aja, pemerintah ngeluarin list, oke, Pak Jokowi, oke silakan boikot karena ini udah nggak beres nih, gitu. Ini saya udah meeting beberapa kali sama Menlo di PBB misalnya, ini udah kacau nih. Ini misal aja nih, Anda pakar ekonomi gitu, artinya Anda seorang ekonom, apa yang terjadi? Itu dulu deh. Coba lihat, penurunan ekonomi kah secara parah gitu? Kalau itu dilakukan oleh pemerintah, ada kejelasan. Taruhlah 10 produk yang disebutkan oleh pemerintah. 10 ini yang kita boikot. Dan pemerintah bisa menjelaskan secara runtut, secara detail, kenapa 10 produk ini berbeda dengan produk-produk lain. 10 produk ini yang harus kita boikot. Iya, cuma maksudnya kelumpuhannya sampai mana? Iya, makanya nanti saya mau lihat dulu, ya, mau kita jelaskan sampai di sana. Artinya pemerintah siap dong, karena 10 perusahaan ini pasti tidak akan diam saja kan.
dia mungkin akan melakukan counter, melakukan argumentasi, ya. Shifting Oke demand. lah, itu selesai lah. Iya. Tapi dengan demikian kan ada kejelasan. 10 perusahaan ini pemerintah harus, dengan dia pemerintah menyatakan ini yang akan diboikot, pemerintah harus melakukan tindakan mitigasi, melindungi ya mereka yang bekerja di sana. Karena yang diboikot kan perusahaan Amerikanya kan, Iya dong. bukan warga negara Indonesianya kan. Iya. Lah berarti semua mereka yang bekerja di sana harus menjadi tanggung jawabnya pemerintah. Karena mereka pasti terdampak. Begitu dia dinyatakan boikot resmi oleh Indonesia, saya yakin tinggal nunggu hari itu perusahaan pasti bangkrut. Ya, pasti bangkrut. Iyalah. Ya nggak mungkin nggak Seruannya kan. udah dari pemerintah. Dari soalnya. pemerintah udah resmi, berarti ini akan tutup. Jadi dampak secara ekonominya selesai sampai di situ. Ya, perusahaannya tutup, oke lah, tidak akan ada lagi ya pembayaran license fee kepada Amerika dari perusahaan-perusahaan ini. Bayarnya pakai apa? Ya nggak bayarnya pakai apa? Orang perusahaannya Iya. udah tutup. Heeh. Sampai di situ aja. Makanya saya sebutkan kalau ngomongin dampak secara ekonomi nggak bakal besar. Hanya sampai di situ selesai. Yang harus dilakukan oleh pemerintah banyak. Ya, ini mereka yang bekerja di situ, mereka yang menjadi suppliernya di situ, itu harus ditanggung jawab. Pemerintah harus tanggung jawab dong. Kan nggak bisa hanya sekedar memutuskan boikot. Dan oleh karena itu juga, ya, saya melihat makanya pemerintah tidak akan pernah mengeluarkan. Karena rangkaian setelah itu saya kira akan banyak. Ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan investasi, ya, kalau pemerintah mengeluarkan kejelasan produk-produk yang diboikot seperti tadi, investasi menurut saya hanya akan terdampak sesaat. Ya. Karena setelah selesai ini ya akan berlanjut lagi, investasi tetap akan masuk. Ya. Cuman bagi investasi ini lebih baik kalau seandainya ada kejelasan tadi, ya karena terukur kan. Oke. Tapi kalau pemerintah seperti sekarang ini tidak memberikan kejelasan, yang terjadi adalah ya ini kan dampak buruk dari ketidakjelasan itu adalah muncullah daftar-daftar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang kita sinyalir bisa ditunggangi oleh perusahaan-perusahaan yang memanfaatkannya untuk kepentingan melakukan persaingan secara tidak sehat. Nah, di tengah kondisi yang semuanya tanda kutip chaos seperti itu, ketidakteraturan, ketidakpastian, maka investasi akan sangat sulit masuk. Yes. Kalau misalkan pemerintah sudah ngeluarkan listnya, tapi memang dia ngasih solusinya. Contoh, mungkin kita random aja nih ya, nggak maksud untuk diskriminasi brand-brand tertentu ya. Misalnya ada Starbucks, oke Starbucks boykot. Oke sekarang Anda pakailah kopi kenangan, janji jiwa nih misal. Nah otomatis kan demand-nya tinggi kan, karena pindah kan, shift ke sana. Nah, ketika pindah, berarti kan demand-nya tinggi, dia pendistribusian channelnya juga semakin kemana-mana, gitu kan, nggak bisa nampung, supply-nya harus dipenuhi, supply chain-nya positif, macam-macam lah. Kan karyawannya bisa pindah ke sini, Pak? Bisa. Makanya yang kita tunggu yang seperti itu. Iya dong. Yang kita tunggu pemerintah tegas. Mana yang mau di boykot. Tapi ingat, pemerintah juga harus bisa mempertanggungjawabkan listnya. Kenapa Starbucks di boykot? Apakah pemerintah bisa memastikan, menunjukkan data, bukti bahwasanya Starbucks bertanggung jawab terhadap kejahatan manusia di Israel? Berarti contohnya nih coba saya agak Bisa membuat trauma akhirnya Pak ya brand-brand investasi asing untuk masuk Iya, kalau karena nggak ada kejelasan itu. kalau kejelasan, investor itu bisa terima. Yang tidak bisa diterima oleh investor adalah ketidakjelasan. Hukum Jadi rimba. kalau memang hukum kita bisa membuktikan kesalahan sebuah perusahaan, investor bisa terima. Tapi kan sekarang ini kan yang terjadi sekarang ini, makanya kita diskusi sekarang ini adalah ketidakjelasan itu. berarti harus siap ya. Kayak sekarang kan, sekarang tanggal berapa? 10 ya? Ya 10 ya. Katanya tanggal 11 bulan 12 TikTok Shop kan udah pada dapat email semua nih. TikToker 12 ya. Tanggal 12 itu udah pada dapat email. Saya sih sejujurnya belum buka email saya, email TikTok ya yang memang synchronize ke email saya. Yaitu akan diumumkan kembali TikTok Shop dibuka. Karena apa? Karena
melihat pemerintah dibuka izinnya dan seterusnya, karena TikTok Shop sekarang masuk nginvest ke Goto, yang dimana adalah itu perusahaan anak bangsa kita. Nah, dalam hal itu apakah ini nyambung, Pak? Contoh, berarti kalau memang ada penggantinya brand-brand yang ya udah nggak lagi pakai yang ini nih, misalnya TikTok Shop ditutup nih apa segala macam, ya ternyata pemerintah melihat bahwa oke, solusinya mungkin ya Pak Teten, Pak Zulhas gitu ya, dan kementerian terkait, ya udah ini kan ada Tokopedia untuk payment gateway-nya, untuk pembayarannya, untuk e-commerce-nya kita pakai Tokopedia aja. Tapi asal lo kawin dulu nih TikTok Nah, Shop. itu yang dilakukan oleh pemerintah ketika Iya kan? mau buka brand gerai internasional di sini pakai PT di dalam negeri. Punya orang Indonesia, Itu keren. pabriknya di Indonesia, Iya. hidupin ekosistem lokal Indonesia, itu yang dilakukan Iya. pemerintah. Makanya kalau pemerintah yang ngelakuin nggak ada keberatan ya Pak ya, berarti udah dipikirkan Iya, secara masak. Itu dipikirkan. yang gue maksud. Makanya kan kata menteri-menteri kita, Pak Presiden pasti mikirnya gini, ya udah lu kawin dulu kalau lu mau buka lagi. Dan Nah. kerennya pemerintah ditahan dulu nih. Sebentar, gue belum dapat solusinya nih. Gue cek dulu nih e-commerce karena lu pengen live commerce dan social commerce kan. Ya udah. Berarti nggak gegabah kan? Ada perhitungan dan ada solusinya, ada pain relievernya. Nah kalau sekarang nih liar ya Pak. Nggak liar. Ya, liar itu yang kita khawatirkan sebenarnya adalah terutama ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi. Ya, makanya keluar siapa yang harus bisa mempertanggungjawabkan daftar produk yang diboikot? Siapa yang mengeluarkan itu? Apa? Satu produk itu kan kita harus jelas ya. Dia kita hukum karena kesalahannya apa. Kalau kita boikot karena persoalan di Israel, kita harus jelas juga bahwasanya produk tersebut memang benar-benar ikut bertanggung jawab menyumbang uang peluru kepada Israel dalam membunuh anak-anak di Palestina. Itu harus kita clear dulu. Ini kan keluar daftar, yang di daftar itu kita nggak tahu alasan dia diboikot. Ya, contoh tadi ya, Aqua diboikot karena dia miliknya Danone. Padahal Aqua itu sendiri adalah hasil brand yang diciptakan oleh orang Indonesia sendiri. Atau saya kira ada produk-produk lain juga yang kita khawatirkan menjadi korban bermunculannya daftar-daftar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu. Disinilah yang menurut saya pemerintah harus hadir, karena pemerintah harus melindungi. Ya, perusahaan-perusahaan ini bayar pajak loh. Dan mirisnya lagi nih Der ya. Lo tahu kan warung-warung di pinggiran, warung-warung toko-toko di daerah-daerah, itu kan mereka belanja produk-produk Unilever yang juga diboikot kan. Iya. Iya, itu mereka tuh sampai di masyarakat tuh, lo kenapa masih jualan produk-produk pro Israel gitu. Ya, itu satu lagi memang Banyak yang perlu hal kayak kita diskusikan. Dampak dari ketidakhadiran dari pemerintah ya menengahi permasalahan boikot ini adalah ya munculnya tadi pembulian, ya persekusi. Ya, Ada itu, contohnya, Pak? Ada nanti kita tampilin. Nanti kita tampilin biar Pak Peter jelasin dulu. Apa nih contoh apa ketika dia beli produk yang Amerika gitu? Kita harus paham juga pengertian bully ya. Oke. Itu sampai ke anak-anak ikut dibully loh ya. Jadi kalau ketika mereka makan Oreo aja ya sama temennya dia dibully. Ya. Jadi hal-hal yang seperti ini yang saya kira perlu sekali arahan ya, perlindungan dari pemerintah agar supaya kita sekali lagi kita pro boikot, tapi mari kita lakukan boikot itu ya dalam koridor yang benar-benar tadi tujuannya kan sebenarnya sekali lagi adalah langkah politik untuk menegaskan kita berdiri bersama siapa. Kita berdiri bersama Palestina. Boikot adalah ajakan kepada global bahwasanya kita bersama-sama memerangi Israel, membela Palestina. Dan perlu ya ini perlu sekali lagi kita tegaskan kepada teman-teman semua. Momentum sekarang ini adalah momentum terbaik ya kita menyuarakan membela Palestina. Tidak pernah ya kalau menurut saya ya dalam pengamatan saya ya, saya bukan ahli politik sebenarnya, tapi dalam pengamatan saya karena kita kan selalu mengikuti perkembangan di Palestina, tidak pernah dukungan kepada Palestina setinggi sekarang ini. Ya. Di semua negara Eropa itu terjadi demonstrasi besar-besaran membela Palestina. Itu kan tidak pernah kita lihat sebelumnya. Jadi boikot yang kita lakukan dalam rangka memperkuat ya, menggemakan suara bagaimana kita membela Palestina. Tapi please, ini bukan sekali lagi adalah langkah ekonomi
yang kita maksudkan benar-benar kita dengan memboikot produk itu, kemudian kita bisa membuat Israel bangkrut. Yang bangkrut duluan kita. Iya. Berarti mungkin gini Pak ya, singkatnya atau sederhananya kan pemerintah Indonesia langkah politiknya udah jelas gitu. Jadi perlu apa lagi gitu. Sedangkan mungkin di negeri-negeri barat kan belum jelas nih. Mereka masih pro Israel dan lain-lain, makanya rakyatnya mendesak mereka untuk menyadarkan pemerintah lu stop support Israel gitu kan. Sedangkan kita udah jelas lah, kita mengecam dan jelas posisi kita gitu. Jadi Indonesia itu saya kira ada di hati semua penduduk Palestina. yes. Ya, karena kita konsisten tidak pernah mundur setapak pun membela Palestina. Saya kira nggak usah diragukan lagi deh. Ya saya kira memang ada 1-2 ya individu di Indonesia yang ya mungkin karena pemahaman yang kurang, yang kemudian ya bisa tanda kutip terbeli membela Israel. Iya, cuma kan memang tapi secara umum kan kita semua adalah ada bersama-sama Palestina. Iya. Nah, memang narasinya gini, kalau Anda, gitu, Bapak gitu, Renat gitu dan seterusnya, kalau katanya pro Palestina, ya inilah langkah kita untuk memboikot brand-brand Amerika, Israel gitu kan. Nah, terus Anda gimana? Nah, itu yang jadi persoalan. Sesuai dengan namanya, kasih solusi gitu ya. Kasih solusinya seperti apa, Pak? Ya, solusinya itu tadi. Ya, kita menyatakan boikot kepada produk-produk Israel. Tapi tetap arahan sama pemerintah ya. Okay. Tetapi kita sekarang ini menunggu arahannya pemerintah nih. Bagaimana kita melakukan boikot itu? Ya, kan nggak mungkin kita tanpa arahan, tanpa leadership, tanpa kepemimpinan, pemerintahnya kemana, kita kemana. Ya, itu satu. Ya, yang kedua, kita membela Palestina, tapi kita juga membela saudara-saudara kita di Indonesia loh. Iya. Ya, mereka yang terancam kehilangan pekerjaan, dan itu tidak sedikit. Dan bukan cuma masalah rezeki doang nih Pak, pekerjaan ya Pak ya. Tapi tadi yang saya bilang mungkinan nggak terjadi, akhirnya jadi crime rate-nya naik. Kalau seandainya ekonomi turun, banyaknya divorce karena data-data menunjukkan demikian. Ya, itu yang saya maksudkan sebagai bentuk overkill ya. Kita melakukan sesuatu yang duluan mati kita gitu loh. Ya. Karena dampaknya besar. Apalagi kan kita bicara boikot ini kan, makanya berulang juga saya mengatakan perlu arahan tadi adalah produk yang mana. Kalau kita konsisten akhirnya semua produk kita boikot loh nanti. Yes. Lah, apa komputer Microsoft? Ya, komputer, semua license itu kan banyak dari Amerika. License itu produk-produk yang kita imporkan dari Jepang, dari Korea Selatan, ya, dari Inggris, dari Eropa, Jerman. Mereka itu officially negara mereka itu support Israel. Oke. Ya, Eropa yang saya tahu yang Spain. baru menyatakan itu Spanyol. Spanyol. Hanya Spanyol. Hanya Spanyol. Dari Uni Eropa. Dari Uni Eropa. Apakah hanya itu yang kita keluarkan dari produk kita boikot? Terlalu banyak ya. Kalau kita kan harus adil. Ya, kita harus adil. Iya. Ya, kalau satu produk kita anggap ini karena negaranya mendukung Israel kita boikot, berarti yang lain harus kita boikot. Berapa banyak yang akan kita boikot? Jadi subjektivitasnya tinggi banget ya berbanding objektivitasnya di sini. Itu yang kita ajak sebenarnya adalah bagaimana kita melakukan boikot ini. Kita pro boikot, tapi kita bagaimana kita melakukan boikot ini secara objektif, terukur. Tujuan kita melakukan boikot harus clear. Ya, sekali lagi kalau dalam pandangan saya, boikot adalah bukan langkah ekonomi, boikot adalah langkah politik untuk menyatakan stand kita ada di mana. Kita bersama Palestina. Oke. Nah, ini beritanya kali ya. Ini dampak aksi boikot produk pro Israel ke warung kelontong hingga perusahaan besar. Sebut saja Afril, 56 tahun, ini pemilik salah satu warung kelontong di Jalan Kalipasir, Jakarta Pusat. Mengatakan sejak munculnya demo dan aksi penolakan terhadap Israel secara besar-besaran terutama di wilayah Jakarta, dirinya memutuskan untuk tidak menambah stok beberapa produk yang dipercaya olehnya sebagai produk milik dan atau pendukung Israel ya, bisa dibilang. Ya, pro Israel lah. Nih, dibilang katanya ya jadi saya menghabiskan stok aja, kalau ada cari produk-produk itu ya kita tawarkan aja penggantinya. Tunggu reda dulu. Nah, dia kan ikhtiarnya begitu. Oke, coba kita lihat bawahnya lagi. Jadi berarti apa aja tuh? Nestle udah nggak ada tuh di showcase-nya gitu kali ya. Nih, saya ngitung kasarnya aja. Nah, ini kadang-kadang yang ini ya. Kadang-kadang orang dari masjid sini datang mau beli terus bilang ke saya, "Kok masih jualan produk Israel? Kan biasanya barang-barang saya pajang di depan."
Oh, kan biasanya barang-barang saya pajang di depan. Ya, saya tidak enak juga akhirnya dan memutuskan habisan stok saja, nggak tambah lagi. Oh, orang-orang dari masjid ya. Jadi pulang sholat misalnya segala macamnya. Nah, ini akhirnya jadinya pedagang toko kelontong jadi kena imbasnya pembulian tadi ya. Ada lagi yang mana? Yang Twitter coba buka-bukain aja. Kita mau tahu nih bahwa ternyata ya meskipun ini satu dari sekian ya, saya nggak bilang ini adalah berita representatif kualitatif gitu. Justru ya, jangan sampai nambah lebih banyak. Maksudnya okay. itu. Oke. Ya anak-anak juga saya bener sih. Saya dapat berita juga seorang anak-anak di sekolahnya dibekelin ayam KFC gitu kan itu. Akhirnya jadinya pembulian juga sama teman-temannya dan seterusnya ya. Gini, gue mau cerita dikit ya. Kemarin gue ke Saudi kan. Lu tahu Starbucks yang depan pintu Masjid Nabawi nggak sih? Iya, Yang tahu. samping H&M tuh. Tahu. Itu kan di situ. Terus abis itu saya pikir bakal sepi ya. Tapi ternyata pemerintah Saudi juga objektif langkahnya gitu. Nggak gegabah. Padahal kalau dibilang kayaknya luar biasa gitu kan. Silakan Anda pergi. Kami juga lokal hidup gitu kan, kuat lah secara ekonominya mereka. Tapi Starbucks dibuka luar biasa gitu. Bahkan yang ngantri normal aja gitu. Gua liat, oh padahal depan pintu persis Masjid Nabawi gitu. Ini langsung dari netizen-netizen yang laporan deh. Ada lagi nih karyawan McD yang anaknya sekolah SD dibawain bekal ayam McD sama orang tuanya. Di kelas dia dibully, bahkan gurunya bilang depan kelas, ayam Israel. Sampai anaknya trauma. Please, jangan sampai hilang akal sehatnya. Patut nggak seorang guru membuli anak didik depan kelas? Dim, coba buka channelnya Benix di YouTube. Coba. Ini ada langsung kesaksian orang yang jadi supplier packaging dari perusahaan-perusahaan tersebut. Benix. Guru bisa Komennya begitu? dipin di atas. Ya Allah, ini efek mentalnya ke anak-anak ya. X. Ya, Benix. Deh. Benix. Oke. Saya bekerja di percetakan supplier McD dan BK. Sangat terpengaruh dengan adanya boykot ini. Dari total karyawan kurang lebih 500 orang dalam seminggu ini sudah dirumahkan 60 orang lebih. Karena sama sekali atau tidak atau belum bisa produksi kemasan lagi. Order dari produk lain pun sedang lesu karena pengaruh inflasi. Semoga perang cepat usai dan tidak berkepanjangan. Amin. Ini bukan perusahaan McD-nya loh ini. Lokal. Ini Ini perusahaan lokal Iya, vendor yang menjadi percetakan. supplier, vendor suppliernya McD. Oh, berarti McD, Gelailnya KFC dan seterusnya ternyata mereka menghidupi ekonomi Indonesia kita ya, ekosistemnya ya. Vendornya pakai dari sini, pekerjanya pakai dari sini, terus juga Ayamnya juga ayam Indonesia bukan ayam Israel. Petani-petani Indonesia. bumbunya juga bumbu atau racikannya kan pasti resepnya dari sana, tapi hitungan sini kan, berapa garamnya, berapa gulanya gitu ya. Kayak gede juga ya dampaknya. Maksudnya kan gue bilang dominonya tadi yang makanya gue bikin monolog tersebut tuh kayak gitu. Bukannya gue pro Israel, bos, enggak sama sekali. Oh, bukan, Nat. Sekarang gini deh. Nih, gue bukan manas-manasin lagi. Di ruangan ini yang pakai embel-embel atribut Palestina kami berdua, Nat. Kenapa lu nggak pakai? Di hati Palestina. Tapi nggak lupa juga saudara-saudara NKRI juga di hati juga. Widih, keren. Maksudnya kalau emang seandainya dengan boykot ini langsung berhenti serangan, gue lakuin boykot kalau misalnya emang tepat ya. Tapi ternyata serangan masih ada juga. Terus yang terbunuh duluan seperti yang Pak Peter bilang, malah kita duluan yang mati. Gitu. Iya, cuma masalahnya dampaknya gini. Maksudnya gini, Iya. gini. Maksud gue, kalau seandainya strategi ini, ibaratnya kita megang senjata. Boykot ini adalah senjata, kita ibaratkan pistol. Pistol mau kita tembak ke Israel. Dar, tapi yang Mati terjadi adalah Israelnya. friendly fire. Friendly fire. Yang mati adalah teman-teman kita, saudara-saudara Muslim yang ada di negeri kita ini juga. Oke lah, kita nggak bilang Muslim doang, tapi banyak juga yang lain di luar Muslim. Kena juga gitu yang saudara-saudara kita. Maksud gue, gunakan senjatanya dengan tepat gitu kali Pak ya, secara sederhananya gitu ya. Iya, makanya begitu monolog yang kemarin, kenapa juga saya akhirnya jadi lumayan di saat ini ya, episode ini adalah berseberangan dengan Renat gitu ya, kita tadi adu argumen dan lain sebagainya. Khawatirnya tuh kasih solusi itu kesannya malah nggak pro UMKM, karena komen-komen yang masuk ke gue, Nat. Oh, Pas- gue potong lo dulu di sini. Apa tuh? Gue nggak mungkin kasih solusi gini. Gue ngebangun kasih solusi sama lo, kita tahu sendiri awal lu untuk apaan. Oke. Ketika jadi gini pasti cerita Ya sedikit itu ya, Pak. maksudnya kenapa jadi karena gue kita kena juga imbasnya? karena kita juga kena boykot Pak gitu. Iya. Makanya Pak, Dengerin dulu. Jadi kenapa gue jadi kena imbasnya bahwa jadi gini. saya lagi umroh, dia katanya lo pro UMKM, sebentar bos, entar dulu nih apa nih, gitu kan? Jadi kita bangun seperti yang lu ingat, kita bangun dulu awalnya apaan? Keresahan ketika dulu save nakes di masa pandemi. Iya. Lalu kita para pengusaha bilang apaan? Terus siapa yang saving livelihood? Semua saving lives, tapi siapa yang saving livelihood?
Gue bilang dari kita bikin media yang kita bisa nyelamatin livelihood orang-orang yang ada di negara kita ini nih sekarang nih dalam kondisi seperti ini. Jadinya ini kan. Dan langkah nyatanya, gue saksi ya. Kita pro UMKM dan lain-lain, kita pro lokal dan lain-lain. Berapa pelosok desa yang udah lo datengin selama ini bersama dengan Pak Teten? Ya. Jadwal lo, gue ngelihat lo ya, gue juga bareng, dan lo terutama bisa sampai jam 12 malam kadang-kadang brand-brand UMKM tuh datang ke sini untuk konsul sama dia masalah branding marketing, Pak. Dia datang sampai kemarin baru dari Tabalong yang 5 jam dari kota ya. 6 jam dari kota sampai dalam itu banyak. Coba lu ceritain gimana apa? Lu ceritain deh. Gue kalau lu yang ngomong kan gak enak, tapi lu gue kasih persilahkan untuk lu ngomong sendiri deh. Bagaimana kontribusi lu terhadap lokal di sini? Ya itu sih maksudnya dengan obrolan kita ini sih sebenarnya akhirnya kan makanya kita tadi tuh argumen dalam artian kena imbasnya tuh kita gini, kasih solusi katanya pro UMKM, membantu UMKM dan seterusnya. Tapi nyatanya dengan monolognya kemarin Renat itu kan gue setuju dengan adanya tayangan kan pasti kan saya juga tahu gitu kesepakatan kita tayangin bersama. Tapi akhirnya imbasnya dari angle-angle tertentu yang mereka serang kami itu dari segi yang kalau lu pro UMKM kenapa lu malah dukung multinational company? Karena multinational company tadi menurut mereka kalau misalnya nggak ini shifting demand-nya ke UMKM tadi gitu. Ya harapannya kan mereka begitu. Nah makanya tadi kalau tadi ya kayak thank you Nat udah bahas itu. Jadi kira-kira bisa nggak kira-kira lu datang ke daerah-daerah pelosok udah siap belum mereka menerima PHK-PHK-an? Oke, coba ya kita bahas nih mumpung ada Pak Peter juga nih. Nih Pak nih saya bahas nih. Tadi Renat udah mancing ya sudahlah. Tadi saya nggak mau nyebutin takutnya kan malah kesannya kan apa segala macam. Cuma justru malah saya nggak langsung teriak bahwa kayak ternyata nggak bisa nih. Kayaknya kesannya tuh saya membela diri banget. Makanya saya butuh Pak Peter di sini kira-kira bisa apa enggak. Saya pakai data loh Pak. Oke. Jadi gini, saya bersama Kementerian Koperasi UKM sama Pak Teten memang kami ada program namanya Entrepreneur Hub gitu ya. Jadi kita keliling-keliling ke Indonesia, kampus-kampus dan seterusnya gitu kan. Skalanya memang ingin mencetak wirausaha. Karena apa? Karena menekan angka pengangguran. Yang dimana kok bisa-bisanya bukan nyuruh orang kerja, tapi sebagiannya nyuruh orang untuk buka usaha. Nah, buat apa sih tujuannya? Nah, langkah untuk menekan pengangguran itu kan nggak melulu langsung kayak, oke kamu kerja. Pemerintah langsung kayak, ada yang kosong nggak? Lamar kan nggak begitu. Tapi dengan mencetak wirausaha baru, otomatis nantinya membuka lapangan pekerjaan. Ada usahanya, ada perusahaannya, berarti ada yang kerjanya. Itu dulu satu. Lalu yang berikutnya adalah ketika kami keliling-keliling ternyata pemerintah luar biasa dari tahun 2014. Ini coba saya buka data-data seserius itu pemerintah untuk bantu UMKM gitu ya. Datanya yang saya dapat jadi gini, pemerintah tahun 2014 yaitu bikin satu namanya PLUT. Dia bisa buka deh PLUT. Ya, bahkan dikencengin lagi itu totalnya 2018 berarti akhirnya dia bikin PLUT ini 60 lebih. Jadi PLUT ini. Jadi pusat layanan usaha terpadu. Jadi penyambung antara pemerintah sama UMKM yang ada di kabupaten, Pak. 60 artinya kalau 37 provinsi kali 2, ini bahkan sampai lebih sekarang udah nambah lagi ya. Itu berarti kan satu provinsi ada 2. Jadi nyasarnya ke kabupaten-kabupaten termasuk Tabalong. Jadi Banjarmasin ada 2 gitu misalnya dan seterusnya. Saya lihat, saya membersamai teman-teman kawan-kawan di sana, konsultan di sana, pekerja di sana gitu ya. Begitu kami terjun langsung pelosok dari Banjarmasin, kita terjun bantu UMKM gitu kan sampai ke Tabalong 6 jam dari kota besar ke Kabupaten Tabalong. Begitu nyampe di sana Pak, ya Allah Pak. Jadi bangunan-bangunan mini building yang dimaksud ada 18.000 datanya UMKM yang terdaftar untuk pusat layanan konsultasi ke PLUT atau PLUT di sana. Ini APBN nih. Jadi gedung itu dibangun untuk penyambung lidah ke UMKM dari APBN, Pak Teten nih. Ternyata ada beberapa PLUT yang lainnya banyak yang mangkrak, Pak. Nih ada hubungannya nih. Mangkrak, kenapa saya nanya? Kok mangkrak? Bukannya ini adalah konsultasi yang luar biasa gitu. Ternyata saya sebut oknum ya. Pemerintah udah upaya sedemikian rupa, taruh pusat layanan, konsultasi, bisnis, marketing, dan seterusnya. Kok ada yang, let's say ada yang di daerah Aceh, ada yang di daerah mana, apa segala macamnya, mangkrak. Sampai kasarnya sedih juga sih. Berdebu, nggak laku tuh konsultasinya. Padahal gedung udah dibangun pakai APBN. Kenapa? Ternyata 97% tadi datanya yang diharapkan sama, lihat deh kalau dampaknya di boykot, artinya lihat deh, berarti kan di sininya kan masih banyak yang bisa menghidupi. Menghidupi negara itu kan dari UMKM. Pas saya cek, ternyata 97%-nya yang dimaksud adalah masih pemikiran bahwa yang masih dorong gerobak ngapain gue eskalasi, ngapain gue konsul. Gue mikir yang penting gue sendiri dorong gerobak, penghasilan gue sekian rupiah nggak apa-apa. Gue nggak maju-maju amat juga nggak apa-apa, yang penting besok bisa makan.
Ya Allah, pantesan ada hubungannya PLUT-nya mangkrak, Pak. Kadisnya, kepala dinasnya di sana, jadi kayak mohon maaf, gabut. Nggak ada mau konsul nih UMKM. Nah, terus saya mikir, oh berarti membuka lapangan pekerjaan dari UMKM hidup. Saya tanya, dari sekian 18.000, dari sini total ya 18.000 off 65 juta ya Pak ya. Ini baru dari Tabalong ya. Yang tadinya dirasa membuka lapangan pekerjaan. Mereka saat ini nggak kepikir. Saya cek datanya, AD-nya aja nggak dibolehin kerja sama abangnya buat dorong gerobak. Karena apa? Nggak bisa bayar. Wow. Makanya pemerintah masih perlu foreign direct investment untuk membuka lapangan kerja. Tapi cerita tadi kan menegaskan juga nih. Nggak mudah kan shifting. Nggak mudah. Wah, iya. Ya kan? Sangat tidak mudah shifting. Tadi yang kita ceritakan tadi yang 500, yang perusahaan suppliernya McD tadi. Kalau dia seandainya tutup. Mau pindah ke sini tukang bakso, gue lagi nggak butuh pegawai. 16.000 karyawannya. Apakah semudah itu kita akan mencari penggantinya? Saya kira enggak. Ya. Karena sekali lagi membangun ekosistem, membangun usaha, apalagi membangun ekosistem, itu kan nggak mudah. Nggak gampang. Saya ngerasain sendiri teman-teman ya. Jadi kalau tadi sih lumayan kegores juga nih, makanya saya harus angkat ini nih. Ketika saya support sahabat saya gitu, Renat ngangkat berita lah, atau mungkin kemarin media itu terus ada tentang arahan dari pemerintah. Oke, nice. Tapi kenapa tiba-tiba Anda jadi menyinggung, menggores dengan narasi kami membantu UMKM, terus kita jadinya nggak bantu? Men, lu sampai mana gitu loh? Mohon maaf ya, saya nggak mau bahas ini tadinya sih sebenarnya karena Renat mancing aja. Lu support UMKM udah nyampe mana sih? Udah ngerasain sampai ujungnya Kalimantan? Dan satu lagi deh, sebelum sana. Itu tadi yang 500 tadi hanya dikarenakan dia mensuplai kepada McD, bukan berarti dia tidak berhak lagi untuk dilindungi oleh pemerintah ini loh. Mereka bayar pajak. Mereka menciptakan lapangan kerja. Yang udah mereka udah bantu Bang kita sekali. Kemudian hanya dikarenakan mereka mensuplai McD, kemudian mereka tidak punya berhak lagi untuk sebagai warga negara Indonesia. Intinya harus adil ya Pak ya. Karena keadilan itu lebih dekat pada takwa. Nggak boleh kebencian kita kepada satu kaum membuat kita berlaku tidak adil. Berlaku adillah kalian karena sikap adil itu lebih dekat pada takwa. Gila, emang ya itu sih. Makanya hati-hati teman-teman ya. Ini bahaya dengan arahnya yang kemarin Renat juga sempat sampaikan. Kami juga di sini juga berkali-kali deklarasi bahwa kami sangat pro dengan Palestina. Bantulah dengan cara yang cerdik lah, yang benar. Karena saya ngerasain sendiri Pak, sampai ujung-ujung. Dan kita pro boykot. Iya. Makanya yang kita tunggu ini yang tepat nih. Ya, kita tunggu di pemerintah nih. Itu dia tuh. Sampai ya sedih lah Pak lihat UMKM Pak. Tadi Renat bilang yang jam 12 malam ke sini apa segala macamnya. Mereka juga taunya ini kita harus kemana ya? Kita harus ngapain ya? Ya udah nih harus dikembangin nih. Bayar pegawainya pakai apa ya? Gimana cara mau shifting ya? Sebenarnya gini sih, kalau udah dihukumi satu oleh pemerintah, ini memang harus diboykot. Ketika kita memboykotnya, kita nggak menanggung dosa zolim kepada seseorang. Tapi kalau seandainya dia tidak terafiliasi, tidak ada sama sekali dugaan, lalu kita sudah menghukum dia, kita bisa kena dosa. Gila ya. Karena kita telah berlaku tidak adil terhadap mereka. Itu yang gue suarakan. Makanya tunggu list dari pemerintah. Itu aja. That's it. Bukan gue gak pro Palestina, bukan gue gak pro boykot. Gue cinta sama lu semua. Paling kaum muslimin di Indonesia yang paling semangat dengan hal ini. Gue juga bersemangat. Gue juga pengen kemerdekaan buat Indonesia. Tapi gue mau berlaku adil. Gue gak mau sampai apa yang gue lakukan menzolimi saudara gue. Walaupun gue tahu saudara-saudara kita yang lain juga telah terzolimi. Dan alhamdulillah pemerintah kita telah berjuang maksimal di forum-forum internasional untuk menghentikan hal ini. Dan yang bisa kita lakukan adalah support dengan materi kita, dengan doa-doa, terutama senjata yang terbaik untuk orang-orang mukmin apa doa. Jangan diremehin karena banyak orang kita bilang gue doain, doa. Orang lupa mau mati lu doa doang, berarti dia meremehkan kekuatan doa. Dari doa tadi adalah membuktikan bahwa pemerintah nggak gegabah. Dan kenapa kita berkali-kali ngasih tahu ikut arahan pemerintah. Lihat hasilnya. Ya insya Allah ya. Besok tanggal 12/12 dengan tayangan sekarang ini kan ya berarti kan bentar lagi atau lusa gitu 12/12 yang katanya TikTok Shop kembali dibuka dengan afiliasi bareng sama Goto gitu kan. Nah ini kan butuh waktu. Ternyata alhamdulillah bisa juga loh kita dimudahkan dengan live commerce gitu, langsung bayar di tempat, nggak perlu menal lagi ke link, masuk lagi ke WhatsApp, transaksi manual gitu kan. Dan ternyata sabar gitu kalau memang ternyata harusnya menutup perusahaan-perusahaan asing, pemerintah juga lagi cek nih ini shiftingnya kemana. Nah itu maksudnya kali ya Pak Peter ya.
Waduh, ada mau tambahkan Pak Ada dengan kawan-kawan kita sekarang yang masih mungkin galau? udah penutup ya. Ah. Jadi karena penutup, saya ingin menegaskan kembali. Kita berulang-ulang kita pro Palestina, kita pro boykot. Yang kita tunggu adalah bagaimana kita melakukan boykot itu secara lebih terukur, ya, dan berdampak, benar-benar berdampak kepada upaya kita untuk membela Palestina. Kalaupun kita melakukan boykot, boykot itu harus kita lakukan secara terukur. Ya, boykot adalah karena sejauh ini kan belum ada arahan pemerintah. Ya. Jadi karena belum ada arahan pemerintah, menurut saya boykot itu adalah lebih kepada keputusan individu pribadi. Ya. Jadi kalau kita ingin boykot, misalnya saya karena pro Palestina, saya merasa ada satu produk yang menurut saya terafiliasi dan menurut saya kalau saya membeli produk itu saya ikut membantu, tangan saya ikut berdarah, darahnya anak-anak Palestina, maka saya boykot barang itu. Itu saya lakukan secara pribadi, individu. Jangan kemudian kita memaksakan apa yang kita yakini kepada orang lain. Karena ini kan belum ada arahan dari pemerintah. Jadi karena belum ada arahan, itu adalah keputusan pribadi, lakukan secara pribadi. Kalau masih ada orang yang mengkonsumsi, itu adalah hak individu masing-masing. Jangan kemudian kita membuli mereka, apalagi mempersekusi, ya, kemudian melakukan, apalagi kalau kita melakukan yang kemudian melanggar hak-hak orang itu. Nah, itu yang saya kira yang kita hindari, ya. Boykot adalah hak kita karena kita pro Palestina, kita akan melakukan boykot. Kalaupun itu kita lakukan boykot, kita lakukan secara pribadi, jangan memaksakan apa yang menjadi putusan kita kepada orang lain. Iya bener, jaga mentalitas juga lah anak-anak kita, anak bangsa gitu kan. Ya kan lo harapannya kan shifting demand. Ketika ada orang ini dibully, udah jatuh ke timah tangga, udah nggak dapat kerjaan, terus makin pesimis dia nggak mau kerja, wah selesai itu. Jangan kita pindahkan permasalahan yang di sana ke sini, ya. Kan kita tidak ingin juga, kita ingin kedamaian di Palestina. Oh ya setuju. Ya berarti ya harus kita awali dengan kedamaian di negeri ini. Ya. It's a good statement. Keren. Jadi gimana? Masih ragu kami tidak membantu UMKM lokal kita di negeri ini? Ya, makasih Pak udah mampir ya Pak. Bro, thank you bro. Ya. Kita kasih solusi.